Shalom, kembali lagi dengan saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim, di channel kesayangan kita semua. Channel mengedukasi, bahkan memberikan pernyataan-pernyataan nubuatan terhadap apa dan peristiwa akhir zaman ini. Nanti Iran akan bertekuk lutut. Iran akan minta damai. Dan Anda tahu tentang Israel ini. Nggak usah saya ceritakan. Bagaimana sudah berabad-abad Israel selalu didukung dan ditolong oleh Tuhan. Bangsa ini nggak sampai 15 juta di negaranya sendiri. Dan Tuhan akan menolong terus bangsa ini walaupun terjepit. Kenapa? Karena keturunan itu akan menyimpan penemuan-penemuan kecanggihan lagi di masa yang akan datang. Meskipun kecanggihan teknologi sekarang sedang dikuasai dan dikembangkan di China yang mendukung Iran. Jadi Iran sekarang didukung oleh China. Dan terakhir ini memang perlu ditakuti terhadap rencana-rencana Iran mengembangkan reaktor nuklirnya. Dan itu harus dihancurkan. Dan dihancurkan berkali-kali oleh Israel. Mau diresmikan oleh Saddam Hussein dulu. Ya, reaktor nuklir. Dan dalam waktu yang sangat cepat sekali sedang mau dirubuhkan dan gedung dan seluruhnya itu jatuh ke dalam tanah. Karena Israel menyimpan bahan penghancur di bawah gedung itu. Maka menyesallah Saddam Hussein waktu itu. Dari mana itu saya nggak tahu. Ismail Haniyeh, ya. Bagaimana itu ditaruh bahan peledak kecil yang bisa dikendalikan dengan telepon selular. Dia dan pembantunya ngek di tempat. Karena Ismail Haniyeh ini orang yang sangat berbahaya bagi Israel. Dan rencana-rencana untuk menghancurkan itu semua diketahui oleh Mossad. Sehingga sekarang apa akibatnya? Sudah 56.000 orang di Gaza ngek semuanya. Cina dalam berita yang viral itu pesawat terbangnya membawa angkutan bantuan untuk Gaza, menebus blokade yang dilakukan oleh Israel itu. Tapi sekarang ini awal PD ketiga. Bagaimana dunia ini akan berantakan semuanya, termasuk kalau Pak Prabowo mendukung Palestina dan mendukung Iran, Indonesia akan berantakan beberapa tahun ke depan ini. Karena hati-hati Pak Prabowo, jangan ikut-ikut berkomentar yang salah tentang Israel. Nanti nilai dolar akan hancur Pak Prabowo. Dan biasanya walaupun saya ngomong kayak begini, tanpa analisa yang terlalu dalam, setiap apa yang saya dukung dan apa yang saya analisa itu akan terjadi Pak Prabowo. Makanya Bapak jangan ikut-ikutan dengan kasus Israel dan negara-negara Arab itu. Cukup Bapak berdoa saja dalam agama Bapak. Kenapa? Karena orang Kristen di seluruh Indonesia itu mendukung Israel, Pak. Mendukung orang Yahudi.
Walaupun orang Yahudi sekalipun tidak suka dengan orang Kristen, tidak masalah. Kenapa? Karena secara iman, secara teologis kami tetap mendukung kebenaran firman Tuhan. Ini yang salah sangka oleh saudara-saudara Muslim, oleh Sudrun Kadrun, Refli Harun, Rocky Garong, hanya bikin provokasi dan memutar balik cara berbicara seolah-olah dia pintar, padahal dia meninggalkan Yesus Kristus. Hati-hati kamu Rocky Garong. Nggak ada nilai apa-apanya omonganmu itu. Isinya kosong semuanya. Tidak mampu membawa bangsa untuk maju dengan pola pikir seperti Refli Harun, seperti kamu Rocky Garong. Ini kasar sekali sekarang saya berbicara dengan kamu Rocky Garong. Ya. Anda harus berpikir sejak awal Palestina itu bukan milik Arab. Hanya kadrun dalam tempurung kelapa yang berbicara, lalu menaikkan emosinya untuk mendukung, lalu mengucapkan kata-kata mantra nama Allah kamu bawa-bawa untuk menganggap dirimu benar. Israel sudah menjadi negara super modern. Israel itu modern. Faksi Fatah, faksi Sodron Gaza, sama-sama sepakat untuk menjadikan negara merdeka. Tetapi negara setengah merdeka, hati mereka mendukung, ribut lagi, ribut setelah kesepakatan. Sudah berapa ratus kali kesepakatan dan para pemimpin dunia mengajukan proposal perdamaian Israel-Palestina. Saya ingat itu Jimmy Carter yang begitu gagah, presiden almarhum itu. Ronald Reagan itu adalah presiden Hollywood yang cerdas luar biasa, meruntuhkan Uni Soviet itu dengan gaya presiden itu. Dan beliau adalah presiden yang paling mahal penguburannya. Pesawat pribadinya ditaruh di pekuburan beliau. Segala perpustakaan dan pekuburannya itu menjadi wisata internasional sekarang ini. Dia merobohkan itu Uni Soviet dengan Gorbachev. Luar biasa. Kesepakatan itu ditentang, diributkan kembali oleh pemimpin-pemimpin PLO, oleh orang-orang faksi-faksi dalam Fatah itu. Sesungguhnya mereka tidak mau merdeka karena mereka tidak mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung kemerdekaan itu. 85% makan minum itu bantuan dari luar negeri, dan mereka mental miskin, minta-mintanya itu pergi ke dalam satu negara ke negara lain hanya minta sumbangan, bukan mendirikan dan memperbaiki negaranya sendiri. Separuh dari penduduk Palestina itu kerja ke Israel tiap hari, cari makan di sana, dapat gaji. Dan setiap hari itu begitu repotnya mengawasi orang-orang yang masuk ke Israel itu. Tangan-tangan mereka semuanya harus diteliti. Jilbab mereka itu harus dibuka. Supaya apa, saudara-saudara? Jangan menyimpan bahan-bahan yang membahayakan orang Israel. Dan ini sangat mengerikan bagi keselamatan bangsa Israel. Jadi tidak ada
keberanian kita mempercaya mereka-mereka itu. Kesepakatan demi kesepakatan itu dilawan oleh mereka. Sudah disepakati ribut lagi, nggak jadi lagi. Sudah disepakati ini gencatan senjata, tapi dilanggar oleh mereka sendiri, oleh Muslim sendiri. Itu sejak zaman Nabi, sejak zaman Muhammad itu selalu melanggar kesepakatan. Perjanjian Madinah, Mitsaqul Madinah. Siapa yang melanggar? Nabi dan para sahabatnya. Dengan membabat habis 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen. Dihabisin oleh Nabi itu dengan tangannya yang mulia itu. Tangan kemuliaan dia. Dia adalah Nabi yang mulia. Sholawatullah alaina. Sholawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Mulia sekali. Tetapi boleh menipu dan berbohong di dalam 3 hal. Kesepakatan dengan orang kafir boleh dilanggar. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Silakan Anda punya narasi. Ini ketik di bawah. Kalau memang saya salah. Salah satu kesepakatan itu yang boleh dilanggar adalah kesepakatan dengan orang-orang kafir. Menyulut konflik. Samah. Ikhwanul Muslimin. Samah itu dibaca terbalik. Nah, situasi konflik dan perang ini dipelihara terus oleh mereka. Oleh Samah. Yang tidak mau ada perdamaian di dalam negara mereka. Mencari momen untuk melakukan apa saja agar pengikutnya geram, demo, lempar batu intifada. Sudah berjalan puluhan tahun. Dan saya tetap pegang orang-orang Yahudi ini. Maju terus, Benyamin. Saya percaya kalian mampu untuk melakukan itu. Dan andainya saya masih muda, saya akan menjadi sukarelawan Yahudi untuk menghabisi Arab ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau berdamai. Dia mendapat donasi dari kadrun-kadrun botol itu. Pemimpin Hamas Khaled Mashal itu bergelimang harta 36 triliun. Dan tinggal di Bahrain. Dari bermain nyawa dan air putih dari tubuh orang yang berjihad bagi dia. Hamas di Indonesia itu ada HTI, FPI. Sebenarnya Palestina dikasih merdeka, tapi sejak zaman Yasser Arafat selalu dia memelihara konflik ini. Karena untuk mendapatkan mengalir ke kantong pemimpin mereka. Pemimpinnya kantongnya tebal. Tetapi kalau Anda masuk ke Palestina, ke sana itu, betapa bobroknya itu kota dan kotornya. Bandingkan dengan ini tanah yang ditembokin sama Israel itu. Bersih, indah, hijau. Kebun-kebun sayur, korma, tumbuh dengan bagus. Anggur-anggur itu bagus adanya. Nggak lama lagi kamu, bukan 1-2 orang yang habis, Iran. Ini bukan prediksi ini ya. Ini ucapan kenabian saya sebagai nabi Bani YouTube,
Bani YouTube, Nabi YouTube. Semua hanya untuk mendapatkan keuangan pribadi. Beberapa pemuda, contohnya beberapa pemuda disuruh untuk lempar tentara Israel dengan batu, lalu dingekin pakai peluru karet, luka-luka berdarah, difoto, di shooting TV, Yasser Arafat, dan tokoh-tokoh seperti Ismail Haniyeh ini. Kemudian videonya disebarkan, padahal banyak juga video bohong semua, video palsu. Ya, ini mikul maya ini dengan teriak, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipikul mayat. Begitu dengar tembakan, dor 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 dor, dor. Ditinggal jadi itu mayat. Kemudian kabur, mayatnya bangun, kabur juga. Itu video-video yang dibuat. Prank. Mempermainkan nyawa dan darah manusia. Pemimpin-pemimpin ini, Ismail Haniyeh pergi ke Yaman, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Indonesia, ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Malaysia, dapat duit. Semua dapat donasi. Ribut lagi. Ribut dengan Israel. Kirim lagi pemuda-pemuda hanya untuk dikorbankan 1-2 orang. Ada perempuan, seorang suster, ngek di tempat. Ya salah tembak lah. Mestinya kena yang ditembak dadanya, ya kena palanya, ngek. Follow up. Di blow up. Follow up. Di blow up beritanya. Diceritakan ini adalah anak yang penuh kasih, soleh, suka mengaji, suka membantu, dia adalah perawat, diceritakan semuanya itu. Lalu timbullah iba di seluruh dunia. Kirim uang. Somad, Habib Rizik, kumpul uang. A'agim, Adi Hidayat, kumpul uang. Ketemulah angka 4M. Naik lagi 26M. Iba semua cerita ini. Tahu nggak uangnya kemana? Dimakan sama Habib Rizik, Somad, Adi Hidayat, A'agim. Lalu berfoya-foya dengan uang itu. Kenapa nggak dikirim? Nggak tahu nomor rekeningnya. Duta Besar Palestina di Jakarta nggak pernah menerima sepersen pun. Inilah kebobrokan mental para ulama Indo sekarang ini. Pemimpin Palestina sama juga. Dapat uang dari menjual nyawa orang. Ismail Haniyeh membayar dengan nyawanya. Konflik ini tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Karena mereka membaca kitab suci. Yang dianggap suci, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi Plukusuntur. Diberkatilah Muhammad memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam yang diberkati. Kan bohong semua itu ayat. Ayat fiksi. Katanya Masjidil Aqsa. Ketika ayat ini turun, 70 tahun kemudian baru dibangun itu Masjidil Aqsa itu. Jadi cerita kosong.
Bagaimana cerita kayak begitu kok muncul dalam sejarah Islam? Tidak akan berakhir konflik ini. Sebabnya Quran pemicu kejahatan antar Yahudi dan Arab. Karena sejak muncul Islam sampai hari ini terus terjadi. Quran sengaja mencaplok wilayah Palestina sebagai tanah Arab. Sedangkan Alkitab menjelaskan bahwa Palestina milik Yahudi selama-lamanya. Jangan diganggu tanah Yahudi. Tanah perjanjian. Ketika orang Palestina itu maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. 1 Samuel 17 ayat 48, sesudah itu Daud memukul kalah orang Palestina dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Palestina. 2 Samuel 8 ayat 1. Tapi apa kata Quran? Surat kelima ayat 20, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan sebagian kamu orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wa faddalnahu 'alal 'alamin. Diberikan kelebihan-kelebihan kepada bangsa Israel. Makanya saya tetap pegang Yahudi. Karena ini suara kenabian yang harus saya ucapkan kepada Anda semua. Al-Maidah ayat 21, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi, kata Quran. Hati-hati kamu Iran. Kamu akan mengalami penderitaan dan perundungan selama-lamanya. Dan orang-orang Iran akan segera masuk Kristen semua. Ikhwanul Muslimin di Indonesia itulah PKS yang sama ulahnya menyuluh kekacauan. Orang-orang PKS ini seperti Dondi Tan, seperti Felix Yao, Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di tanah Meseh. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Kemah-kemah Kedar itu maksudnya, ntar dulu saya jelasin, adalah Muslim. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, mereka menghendaki perang. Itu yang terjadi terus-menerus. Sejak zaman Soekarno, dari awal sudah mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara. Tetapi kemerdekaan yang dicari itu omong kosong. Karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjadi negara merdeka itu. Mereka tetap mencari bantuan ke luar negeri. Saudara, tidak usah urusan agama karena Palestina juga didukung Kristen dan Yahudi Ortodok. Israel modern dibentuk oleh Yahudi Ashkenazi yang imigran dari Eropa dan Amerika dari tahun 900-an. Ashkenazi bukan keturunan Yahudi murni, sebagaimana dalam Injil mereka keturunan Mongol. Diaspora Israel di tanah non perjanjian Eropa, Australia, Amerika, Eropa, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain itu pendukung setia Israel modern, bukan pendukung Palestina. Emang berani Arab Saudi sekarang ini? Apalagi Arab Saudi itu musuhan dengan Iran.
Iran itu mau menguasai itu Mekah Madinah itu di otaknya itu menguasai. Kenapa harus ini urusan duit juga dan minyak energi. Sekarang Iran dibantu oleh China. Nah, ini yang harus dinilai sekarang ini. Analisanya kenapa China mendukung Iran? Karena juga urusan duit. China nggak akan perang. Ya paling ngasih senjata untuk nakut-nakutin. Dan penguasaan terhadap itu memang dimiliki oleh China sekarang. Dunia kembali bergetar. Serangan mendadak Israel terhadap fasilitas nuklir Iran mengejutkan dunia. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, China langsung angkat suara dan mengancam akan bertindak tegas. Apa maksud China? Apakah mereka benar-benar akan mengirim senjata ke Iran? Dan apa dampaknya bagi stabilitas dunia? Dalam video ini, kita akan menelusuri fakta, konspirasi, dan skenario terburuk dari konflik global yang sedang memanas. Ketegangan antara Israel dan Iran bukan cerita baru. Tapi serangan yang dilaporkan menargetkan fasilitas pengayaan uranium di Natanz ini bisa menjadi titik balik. Iran menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme nuklir. Dunia bereaksi keras. Tapi yang paling keras adalah China. Dalam pernyataan resminya, China menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan internasional. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya, kenapa China begitu bereaksi? Apa hubungannya dengan program nuklir Iran? China punya kepentingan besar di Timur Tengah, dari ekonomi, energi, hingga militer. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Beijing-Teheran kian erat. Kesepakatan kerja sama strategis selama 25 tahun bernilai miliaran dolar. Jadi bukti bahwa China dan Iran bukan sekadar mitra biasa. Bahkan, ada laporan intelijen yang menyebut bahwa China telah mengirimkan teknologi pertahanan mutakhir ke Iran, termasuk sistem anti-rudal dan pengembangan drone. Maka ketika Israel menyerang, China tak hanya marah karena hukum internasional dilanggar, tapi karena sekutu strategis mereka diserang. Dalam beberapa hari setelah serangan, sejumlah media Timur Tengah dan Asia menyebut bahwa China tengah menyiapkan bantuan militer non-langsung ke Iran. Beberapa bentuk bantuan tersebut termasuk 1. Teknologi peluncur rudal jarak menengah 2. Dukungan elektronik untuk radar pertahanan Iran. 3. Suku cadang drone dan sistem senjata presisi. Selain itu, kapal logistik milik Angkatan Laut Cina terlihat berlayar di sekitar Samudra Hindia menuju pelabuhan-pelabuhan strategis yang terhubung dengan Iran. Ya, videonya 10 menit panjang. Tapi dengarkan analisa saya. Iran akan hancur. Dan dia harus segera minta maaf, cari upaya perdamaian. Syria, Hezbollah, Iran, Rusia, China, Indonesia memang konsisten untuk mendukung Palestina merdeka. Yerusalem, ibu kota Israel selama-lamanya. Karena Yerusalem itu kota Daud. Yang disebut dengan kota Daud itu, ini cerita nenek moyang, sebuah cerita suci bagi mereka. Dan mereka sangat percaya bahwa mereka tidak akan kalah. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yehezkiel 5 ayat 5. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hati mereka. Hati yang jahat itu. Yeremia 3 ayat 17. Itu akan digenapi semuanya. Jadi video ini jangan dianggap main-main. Walaupun saya berbicara sebagai orang Kristen yang baru mengenal Alkitab. Tetapi
pengalaman saya secara pribadi dengan Tuhan ini patut Anda catat. Dan setiap apa yang saya dukung itu menang. Contoh kasus terbaru ini saya dukung Prabowo, menang dia. Dengan harapan dia harus memberantas para perongrong uang rakyat. Siapa yang mengklaim Yerusalem sebagai tanah dia, hati-hati Arab. Kalian akan mendapat luka. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat diangkat bagi segala bangsa. Siapa orang yang mengangkatnya, pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Zakaria 12 ayat 3. Itu pernyataan kudus, itu firman. Boleh aja Anda beranggapan saya sedang halu. Melebihi Nabi Arab itu halu saya. Tetapi halunya saya kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Bukan kepada kitab kalian itu. Israel itu kudus. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 2 ayat 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Berani kalian mengepung Israel, termasuk Arab 22 negara itu, kalian akan jungkir balik. Dan kalian itu jumlahnya tidak kurang dari 600 juta orang hari ini. Dari 22 negara Arab itu. Segala ketakutan, kekhawatiran itu. Dan pemimpin-pemimpinmu akan kencing di celana. Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel selama-lamanya karena orang Yahudi sangat percaya bahwa Yerusalem adalah kota Daud, nenek moyang mereka, sebagai lambang pemerintahan yang ditulis oleh Alkitab, sebagai tanah warisan. Maka mereka tetap akan menjadi ibu kota Israel. Maka mulai melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Berpikir cerdas, saudara-saudara. Kalau ini menjadi awal Perang Dunia Ketiga, siapa yang Anda pegang? Iran atau Israel? Dan ini akan menjadi hujan timah panas atas orang-orang yang mendukung dan menentang Israel, yang menentang kebenaran firman. Mari kita berpikir dengan akal cerdas. Pakai analisa yang benar dan jangan nonton video-video ngaco itu. Tuhan Yesus memberkati.